bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahyar. Kali ini kita akan membahas kopi Kusuma 77. Kebetulan hari ini kedatangan owner Gria Herbal Saza. Gria Herbal Saza. Tanya langsung dengan narasumbernya yang luar biasa hari ini bisa hadir ke depan kedatangan kita. Ini saya ingin tahu nih, kenalkan dulu Pak dengan siapa? Belum ada beberapa yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Sofwan Hadi. Saya saat ini sebagai owner dari Gria Herbal Saza, dan saat ini kita juga sedang fokus di Kusuma 77 ya. Pemasaran produk. Nih kan yang aku lihat-lihat nih kan ya. Ini kostumanya cantik. Ini dari awal munculnya Kusuma 77 dari mana? Ya. Kusuma 77 ini merupakan salah satu berkah dari COVID juga ya. Di satu sisi di seluruh dunia dimanapun termasuk di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan ya, kita semua mengalami yang namanya pandemi. Nah, dan ternyata pandemi ini di satu sisi mendapatkan keberkahan untuk kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika terjadi pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Nah, banyak di wilayah Palembang dan keliling di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dari kondisi pandemi ini akhirnya saya banyak kenal dengan kawan-kawan petani-petani kopi ya. Nah, dari situ saya melihat ada something wrong di kopi Sumatera Selatan ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita sebagai penghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, ya bukan saja secara nasional, Ya, secara dunia. Ya. Nah, sebagai informasi bahwa ada sekitar 350.000 hektar kopi. Ini luas kebun Luas perkebunan yang luas ada perkebunan. luas perkebunan yang ada di Sumatera Selatan. Di Tersebar Sumatera. di 5 kabupaten kota, mulai dari Pagaralam, Muara-Enim, Lahat, Empat-Lawang, dan Oku Selatan. Khususnya dari dataran tinggi. Di dataran tinggi, seperti itu. Nah, akhirnya muncul pemikiran bagaimana membantu petani, ya, membantu petani dan mengupgrade hasil tani kopi dari para petani kopi. Makanya muncul yang namanya Kusuma 77 ini. Nah, ada pertanyaan nih. Apa arti Kusuma itu kan? Dan filosofinya bagaimana? Kenapa namanya Kusuma 77? Karena yang saya sampaikan tadi, kekhawatiran atau rasa sedih melihat petani kopi di Sumatera Selatan, di mana selama ini kopi kita ini kopi terbaik, salah satu kopi terbaik di dunia, ya. Yeah. Tapi boleh dikatakan saat ini orang banyak tahu, padahal kita penghasil kopi terbesar, Yeah. ya kan? Nah, dari situ saya berpikir, apalagi saya lihat juga dari 5 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi, akhirnya sistem pemasaran sendiri-sendiri. Apa itu Kusuma 77? Kepanjangan dari Kopi Sumatera Selatan. Kopi Sumatera Mendunia. Selatan mendunia. Kalau 77-nya itu artinya setuju, Pak. Setuju banget, mantap berarti ya. Ini kan. Ya. Nah, minat Kando sampai dengan kemasan ini. Ini kita tahu masyarakat itu sangat sulit Kando untuk diberdayakan ya. Selama ini tahunya masyarakat ada petik, jemur di lantai biasa gitu. Jadi Kusuma 77 ini memang kita bermain di super high premium. Ya. Nah, bagaimana kita bermain di super high premium itu berdasarkan pengalaman, dan kita juga melihat turun langsung ke petani. Ternyata hasil cara pengolahannya ini masih ada beberapa yang kurang benar ya. Mereka sudah punya income. Ya benar. Seperti itu. Ya. Nah, dari situ saya berpikir karena kita punya pola yang terbaik untuk menghasilkan kopi terbaik juga, makanya untuk Kusuma 77 ini prosesnya pengayar. Selama ini kopi petik merah itu yang diambil cuma kopi petik merah. Oh, ini kopi petik merah kan ya? Ini kopi petik merah. Makanya ya di sini ada logo kopinya ini. Ya, ini logo kopi. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelum saya bicara bagaimana proses ini, Bang Ayah, tadi Bang Ayah tanya tentang filosofi. Ya, kemasan. filosofi kemasan nih kan. Ya. Nah, tadi dari warna, kemudian
Ini dari motif nih. Motif ini kayak motif soket kan ya? Iya. Nah, ini luar biasa nih. Nah, jadi kalau mengenai kemasan produk ini, Cosuma 77 ini satu dari brand nama. Kalau ini sebenarnya warnanya hijau. Ya. Gitu. Ini kan ini hijau Tosca. Ya. Ini mengambil dari kondisi alam yang ada, seperti itu. Kalau warna hitam kita berusaha membangkitkan bagaimana sisi kopi Sumatera Selatan yang selama ini pemasarannya redup. Ya. Nah, dari situ kita insya Allah bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, ini terinspirasi dari Pak Gubernur. Wah, dari Pak Gubernur langsung nih ya? Wah, luar Sudah dari biasa. Pak Gubernur Sumatera Selatan. Nih, Pak Gubernur ini sudah ditampilkan di Kopi Kusuma 77 Pak ini. Gubernur Hadian Mandiru. Kenapa saya teringat apa yang disampaikan beliau, di mana kita harus daerah itu kearifan lokal. Wah, iya betul. Nah, karena Kita ini bicaranya kopi Sumatera Selatan, Iya. makanya kita menggunakan songke. Wah, Contohnya sekarang di mana-mana kayak di sekolah-sekolah, Ya. terus juga di ini harus menggunakan tanja gitu ya. menggunakan tanja. Ya. Tapi Ya. ini mewakili dari keinginan Pak Gubernur bahwa Nah. ini mengikuti kearifan lokal. Luar biasa. Nih, karena mulai prosesnya nih, produksi, nah mulai panen sampai Ya. dengan produksi sampai jadi kemasan ini seperti apa? Tolong dijelaskan. Ya. Mungkin teman-teman di luar ingin tahu apa itu prosesnya Cosuma, apa yang membedakan dengan kopi yang lain. Jadi produksinya seperti apa, proses awalnya sampai dengan menjadi kemasan seperti ini. Ya, secara singkat saya sampaikan proses Cosuma 77 ini bermula dari selama ini petani mengambil kopi petik merah biasa. Ya, Nah, tapi di Cosuma 77 ini kopi petik merahnya itu kopi petik merah hati, Bang Ayat. Ya. Setelah dipetik dari kebun petani langsung, seperti itu yang memang merupakan binaan kita, selanjutnya dilakukan pemilahan, di mana dilakukan perendaman yang yang mengapung itu kita ini. oh pada proses perendaman yang terapung itu dipisahkan. Dipisahkan Jadi dengan yang yang diambil mentah. yang merendam. Seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita melakukan penjemuran. Ya. Nah, selama ini penyemuran yang dilakukan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi bukan salah, tapi kurang benar. Ya. Seperti itu. Nah, kita menggunakan proses green farm. Wah, green farm. Green farm ini kayak rumah kaca, Rumah tapi jangan terbayang bahwa bahan dindingnya itu dari kaca. Oh iya. Ya, Kayak rumah kaca ya. seperti itu. Nah, dari rumah kaca kita buat ini meja dengan ketinggian 120 cm. 120 cm dari latar tanah Latar ke tanah atas, ke atas. baru kopinya di atas. Kenapa kita lakukan seperti ini? Saya punya prinsip bahwa ketika hasil perkebunan atau tanaman itu diperlakukan seperti manusia, Ya. insya Allah dia akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Ya, betul. Sertifikasi halal itu bisa kita dapatkan, dan Nah. alhamdulillah Cosuma 77 ini, Bang Ayat, ini sudah ada sertifikasinya. Wah, luar biasa. Seperti itu. Ini berarti logo ini masih Tapi kalau di sini belum ada ya. Oh, iya. Proses Gitu. produksi ini, proses sertifikasi halalnya lagi dibuat. Ini ada haki kan. Untuk legal kita dari awal sudah membuat NIP. NIB. NIP dengan nama Cosuma 77 ini di bawah bendera perusahaan kita, Geria Herbal Saza. Seperti itu. Bahkan yang namanya PRT. PRT. Seperti itu. Oh, ini ada izin Ada industri rumah. izin Ya. industri rumah tangganya. Ah. Seperti itu. Nah, sambil berjalan waktu kita proses packaging sampai hasil seperti ini yang membuat kearifan lokal. Dan di samping itu kita alhamdulillah hakinya sudah terdaftar dan tinggal. Sumatera Selatan. Yang paling utama teman-teman semua termasuk Bang Ahyar, kalau mau cari kopi terbaik dari yang baik, Ya. yang asal dari Sumatera Selatan, cuma Cosuma Kopi Kusuma. Ya. Ya. Jadi payah mereka. Seperti Luar itu. biasa. Terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam Cosuma 77. Oh, cak lemak nih ya? Oh, lemaknya? Iya. Di mana belinya? Mereknya apa ya? Siapa mana tadi coba ya? Oh, ini dia nah, kopi Cosuma. Ya? Lemaknya no. Wah, Lemaknya Pak ya? luar biasa ini. Unbelievable.